Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, nikmat taufik hidayah serta sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah. Melanjutkan kajian kita, yaitu tentang hukum pidana Islam. Pertama telah dibahas terkait pelaku zina, muhsan ataupun bukan muhsan, itu hukumannya seperti apa. Begitu juga ihsan, syaratnya itu seperti apa, sehingga nanti akan ada hukuman yang cukup berat. Lah sekarang ada di sana masih masuk kategori zina ya, yaitu disebut dengan liwat, homoseksual ataupun lesbian. Wa hukmul liwati, adapun hukum homoseksual, liwat namanya. Wa ityanil bahaim, dan menggauli hewan. Jadi dia mempunyai kelainan apa istilahnya ya, kelainan kejiwaan ya. Hal seperti ini adalah satu penyakit gitu kan, yang harus dihilangkan. Jadi dia ketika melihat hewan merasa cinta gitu kan, senang, tapi bukan senang ingin nyembelih buat kurban gitu. Kita ngelihat kambing, wah bagus ini, bagus untuk disembelih, untuk dijadikan korban, yaitu pada Idul Adha. Nah ini enggak, ini melihat sepertinya kok cantik sekali ini. Jadi dia mempunyai kelainan memang. Kalau sama hewan dia muncul naluri nau'nya namanya, naluri nau'. Nah ini adalah tentu perbuatan yang sangat dosa besar ya. Hukumannya bagaimana? Kahukmi zina, seperti hukuman zina. Jadi hukumannya sama. Kita lihat dalam madhab Syafi'i itu seperti apa lebih jelasnya. Al-liwat, yang dimaksud al-liwat adalah ityanu dzakari fi duburihi. Jadi maaf, ada seseorang laki-laki memasukkan penisnya ke dalam dubur. Maaf, ini pembahasan fikih. Wa kadzalika ityanul untha al-ajnabiyyah. Bahkan kalau misalkan ada nih, dia berzina dengan perempuan akan tapi melewati duburnya. Naudzubillah min dzalik. Aighairi zaujati fi duburiha. Jadi tidak boleh. Kalau sudah istrinya bagaimana? Tetap diharamkan. Karena orang berakal sudah tahu. Laki-laki yang berakal normal sudah tahu mana yang harus dilakukan. Wa uqubatul fa'il lihadza ka'uqubatiz zina. Hukuman yang ditimpakan kepada fa'il beda dengan maf'ulnya. Fa'ilnya ini nanti dihukum seperti zina. Kalau misalkan dia sudah punya istri ya, menikah dengan pernikahan yang sah dan terjadi pergaulan, maka nanti dirajam sampai meninggal. Kalau belum, maka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dan ini pendapat yang utama di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau pendapat di luar Asy-Syafi'i itu lebih keras dan kejam. Di sebagian mazhab mengatakan pelaku homoseksual, ya pelakunya ya, maksudnya fa'ilnya, bukan maf'ul, itu dibawa ke tempat yang paling tinggi, kemudian dilemparkan dengan cara tengkurap. Ini bukan sinyongan ke kolam ya. Kalau di kolam ya enak gitu. Kalau misalkan di Indonesia yang paling tinggi, anggap saja Monas, itu dibawa ke atas, kemudian dilemparkan dan kepalanya jatuh duluan. Kejam kan? Iya, pelakunya perbuatan ini lebih kejam.
Karena hewan sekalipun, ya kan, sehewan-hewannya hewan gitu kan, maka akan tahu apa yang dia lakukan dalam masalah ini. Nah ini kok malah ada manusia dikasih akal oleh Allah, akan tapi gharizah nau'nya malah digunakan dengan cara yang tidak benar. Ada lagi di luar madhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dia bisa dibakar. Padahal kita tahu ya, dalam sebuah hadis disebutkan la tu'adzibu bi'adzabillah. Janganlah kalian mengazab, menyiksa sesuatu dengan siksaan Allah. Ditafsirkan oleh para ulama maksudnya api. Tapi dalam hal ini karena saking bejatnya perbuatan ini, maka dia dibakar. Ini bukan maling sapi yang kemudian dikeroyok ramai-ramai lalu dibakar. Itu kan memang street justice, yaitu hukum jalanan, dan itu nggak boleh gitu. Nggak, ini resmi ini. Tentu di luar mazhab Syafi'iyah. Dibakar. Ya kalau dibakar kemungkinan hidup itu sudah nihil gitu. Ya jadi arang gitu. Nah, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, li'annahu fahisyatun, karena dia termasuk fahisyah, perbuatan yang sangat jorok. Fayurjamu in kana muhsanan, ya dalam madzhab Syafi'i nanti dirajam kalau memang muhsan, wa yujladu wa yudrabu in kana ghairu dzalik. Kalau memang bukan muhsan, artinya masih perjaka dan gadis, nanti akan dicambuk gitu kan. Wa ammal maf'ul ini adalah maaf ya, tadi memang untuk laki-laki saja. Maf'ul itu korbannya, si korban. Maf'ul fi fayuqamu alaihi haddu ghairil muhsan mutlaqan. Kalaupun korbannya itu, adapun korbannya itu, maka dihukum dengan hukum ghairul muhsan. Jadi dicambuk 100, kemudian diasingkan selama setahun. Jadi dia tidak dirajam sampai mati. Begitu ya, tidak dirajam atau tidak dilempar atau tidak dibakar dalam mazhab yang lain. Insyaallah telepon. Nah, begitu ya. Walau kana mutazawwijan, walaupun dia sudah beristri. Jadi misalkan nih, ada laki-laki, dia pacaran sama laki-laki, cuman dia jadi korban. Korban maksudnya korban dalam hal ini ya, hubungan antara dia dengan yang laki-laki lain. Dia tidak tidak memasukkan penisnya ke si laki-laki ini. Kalau dua-duanya melakukan, maka dirajam dua-duanya jika sudah menikah. Tapi kalau kemudian tidak, maka dia hanya dihad. Had itu ya dihukum, kasih hudud, yaitu 100 kali jambukan dan diasingkan selama 1 tahun walaupun sudah beristri, karena dia korban. Ragil, bukan nama orang ya. Li'anna zaniya, karena pelaku zina al-muhsan, yang muhsan, huwa man yata'u aw yata'u wat'an sabaqa lahu nadhiruhu ala wajhin mubah. Karena pelaku zina muhsan itu adalah orang yang menggauli istrinya, lahu nadhiruhu ala wajhin mubah, yang mana memang diperbolehkan. Ya karena memang istrinya sendiri kok masih melakukan pacaran dengan laki-laki, naudzubillah. Dan ini ternyata ada beberapa kasus ya, mungkin sekarang lagi viral-viralnya gitu. Jadi dia sudah menikah gitu, bahkan punya anak berapa gitu, 1 atau 2. Lalu kemudian lama-kelamaan ketahuan tuh VN voice note-nya yang sedang berbicara hal itu dengan pacar lelakinya. Sudah punya istri ya kan, gagah penampilannya, tapi kemudian kok di akhir-akhir terjadi kasus begini gitu. Istrinya cantik luar biasa, ya kan? Ya namanya perempuan memang cantik. Tapi kok bisa gitu masih tertarik sama yang sesama jenis, yang sama-sama laki-laki. Kan naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Akhirnya pernikahannya berada di ambang perceraian. Bahkan mungkin sudah bercerai saat ini. Siapa? Ya wallahu a'lam. Bisa dicari sendiri beritanya. Nah, jadi ini pembahasan fikihnya memang sangat keras hukumannya karena enggak normal.
Wa man wuti'a fi duburihi la yatasawwaru fi hadza. Sedangkan orang yang di wati, istilahnya digauli di duburnya, berarti tidak masuk dalam hal ini karena dia hanya menjadi korban, tidak melakukan. Kalau melakukan, maaf karena dia memang memasukkan penisnya, maka itu dihukum. Sementara dia kan tidak, satunya ini hanya korban. Korban dalam artian memang mau seperti itu. Fala yakunu muhsanan, sehingga dia yang menjadi korban walaupun sudah punya istri tidak dianggap sebagai muhsan. Wa amma man ata bahimatan na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, barang siapa orang yang mendatangi hewan betina, ya, hewan betina, misalkan keledai betina ataupun sapi betina, kambing betina dan yang lainnya, fa innahu yu'zaru wala hadda alaihi, maka sesungguhnya dia ditazir dan tidak ada had bagi dia. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammadin Al-Haddad bahwa dahulu ada seseorang, dia punya atan. Atan itu dalam bahasa Arabnya keledai betina. Keledai betina ini dia hanya taruh dalam rumahnya, tidak dipekerjakan dan segala macam. Orang-orang pada heran tuh, ngapain sampean punya hewan keledai betina kok dalam rumah terus? Dia menjawab dengan jujur, ya saya kalau lagi maaf bernafsu, saya datangi tuh hewan, katanya. Padahal orang ini terkenal dengan ahli ibadah, ahli sedekah, wiritannya nggak putus-putus segala macam. Lalu yang bertanya, loh sampean kok aneh gitu, mendatangi hewan itu dilarang dan diharamkan, bahkan termasuk hukumannya sangat keras. Lah apakah seperti itu? Iya, sampean kalau mau begitu cari istri, ke bahasa kasarnya ya begitu. Jangan kemudian hewan sampean jadikan korban. Lalu akhirnya orang tersebut bertobat dengan sebenar-benarnya, dan sampai diceritakan tuh menangis meraung-raung. Begitu. Nah, seandainya masalah ini diangkat kepada hakim, kepada qadhi, maka nanti akan ada hukuman, yaitu dengan takzir, tapi tidak had. Kalau had kan jelas ya, kalau muhsan rajam sampai mati, kalau belum menikah atau ghairu muhsan itu dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Jadi di sini tidak ada hukuman tertentu, artinya tidak jelas syariat menjelaskan secara gamblang sehingga nanti hukumannya berupa ta'zir. Alal qaulir rajihi, menurut pendapat yang rajih, wal mu'tamad fil madhhabi, dan yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Li'anna fi'lahu mimma la yushtaha, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak diinginkan gitu. Masa ada orang bernafsu sama hewan? Bal yanfiru minhu tabu'us sahih, bahkan tabiat yang selamat, yang sehat, dia akan menyingkir dari hal-hal seperti ini gitu. Wala tamilu ilaihi nafsus salimah, dan nafsu yang selamat itu tidak akan terperosok di dalam maksiat ini. Nafsu yang sehat, nafsu yang umumnya manusia. Wala yuhtaju ila zajrin wala yahtaju ila zajrin wal haddu innama syuri'a zajran lin nufus, sehingga tidak diperlukan adanya zajar, yaitu teguran yang keras, tidak diperlukan hal itu, sehingga tidak ada hukum yang gamblang tentang masalah ini. Sementara had ini membahas masalah hukumannya ya, tetap saja itu adalah hal yang harus dijauhi gitu. Wal haddu innama syuri'a zajran lin nufus, sementara had itu ada disyariatkan untuk memberi peringatan kepada jiwa-jiwa atau nafsu an muqarabati mayushtaha tab'an. Jadi melarang sesuatu yang diinginkan secara tabiatnya manusia. Gini, laki-laki bernafsu sama perempuan normal enggak? Perempuan nafsu sama laki-laki normal? Nah, kalau nggak normal berarti ya ini nafsunya nggak selamat gitu. Normal gitu kan. Kalau kemudian melakukan sesuatu yang ya memang nafsunya sama perempuan, dia melakukan dengan cara melanggar syariat, dengan berzina lah, ya kan, dengan pacaran lah, baru kemudian nanti ada had yang jelas. Karena memang adanya had ini untuk membatasi sesuatu yang diinginkan secara normalnya, tapi dilakukan dengan cara yang maksiat. Nah, ketika seorang bernafsu sama kambing betina, ya, ada laki-laki nafsu sama kambing betina, itu kan normalnya manusia justru nggak ada yang bernafsu sama kambing betina, walaupun dikasih lipstick, skincare,
celak dan yang lainnya, mesti tetap tidak akan bernafsu gitu kan. Sehingga had tentang masalah ini nggak ada gitu. Apa yang perlu ditentukan, dihukum, wong memang secara nafsu selamatnya, nafsu yang normal tidak akan mungkin dinafsui si kambing ini. Jadi nggak ada had. Makanya kemudian nanti ada hukum ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang diputuskan oleh seorang hakim. Ketentuannya belum ada secara gamblang gitu. Nah, tapi ta'zir itu tetap tidak akan melebihi ketentuan yang ada. Bisa separuhnya atau bisa berupa hukuman yang lain. Nah, ala wajhin ghairi masyru', ya, dengan cara yang tidak disyaratkan. Kemudian wa yustadallu li hadza bima rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas qala laisa 'alal ladzi ya'ti al-bahimata haddun. Tidak ada had bagi orang yang mendatangi bahimah. Jadi ini ada dalam makalahnya Ibnu Abbas, asar dari beliau, wa mithlu hadza la yuqalu an ra'yin. Tentang masalah ini tidak bisa kemudian diungkapkan dengan pendapat. Fayakunu hukmu hukmal marfu' ilan nabiyyi, sehingga hukumnya adalah hukum yang ditentukan kepada Nabi. Karena Rasulullah memang tidak menyebutkan hukuman bagi orang yang mendatangi hewan. Wa idza intafal haddu, ketika hukum had itu tidak ada, faqad wajabat ta'zir. Berarti adanya ta'zir, hukuman dari qadhi atau hakim. Lirtika bihi maksiatan la hadda fiha wa la kafarata, karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada had dan juga tidak ada kafaratnya. Jadi dalam Islam begitu ya, ketika tidak ada ketentuannya ada namanya ta'zir. Kalau sudah ada ketentuannya itu tidak boleh dirubah, karena paten sudah dalam Al-Quran. Seperti yang kemarin masalah pembunuhan, memang paten hukumnya begitu, tidak akan pernah berubah. Termasuk pencurian nanti akan dibahas, perzinahan, itu seperti itu terus, tidak akan mungkin berubah kepada hukum yang lain. Begitu. Kalau kemudian di suatu negeri menerapkan hukum yang bukan Islam, sehingga ketentuan yang sudah qat'i dengan mutawatir dalam Al-Quran dijelaskan kok dirubah dengan hukum yang lain, ya berarti adalah tanggung jawab mereka yang mempunyai kekuasaan. Tugas kita adalah berdakwah, menyampaikan ilmu. Mereka menerima atau tidak, itu kan urusan lain. Wa ma 'alaina illal balagh. Kemampuan kami, kewajiban kami hanya menyampaikan. Tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin. Tayyib. Kemudian selanjutnya, waman wati'a fi madunal farji uzra. Barang siapa yang mewati berhubungan seksual fi madunal farji, tapi di selain farji uzra, maka dia dita'zir. Wati'a maksudnya apa? Basyara bi farjihi jasada imra'atin ajnabiyatin au ajnabi. Jadi dia melakukan hubungan itulah ya. Wa mithlu dzalika sa'iru muqaddimatil jima'. Begitu juga ini nih. Termasuk hal yang kemudian dita'zir adalah muqaddimatul jima'. Jadi dia permulaan jima' seperti maaf berciuman, berpelukan dan yang lainnya, maka nanti akan ada ta'zir. Karenanya kemudian pacaran itu sudah ditakzir. Jadi orang yang berpacaran, apapun itu namanya, pasti dalam setiap langkahnya itu ada muqaddimatul jima', yang pegangan tangan lah, ya kan, yang sumpah setia lah, gitu kan, saling iris apa dan gitu kan. Ya, untuk menunjukkan itu kita bersumpah, kita akan sampai ke pelaminan, gitu kan. Lah itu semuanya itu ditakzir seharusnya, karena melakukan muqaddimatuz jima'. Itu nggak boleh gitu. Jadi ditakzir. Memang ketentuan secara jelas, secara gamblang, pacaran hukumannya apa? Nggak ada. Zinanya ada. Ayat yang menyatakan larangan untuk mendekati zina, ya sudah larangan saja. Hukumannya nggak dijelaskan gitu. Makanya nanti ada takzir. Yang memutuskan adalah pihak negara ya. Nah, ada yang sampai iris tangan untuk sumpah setia gitu ya. Itu kan apa istilahnya, mau kita bilang bodoh nanti dia tersinggung gitu kan. Mau dibilang apa gitu kan, ya kurang pinter aja gitu. Nah, karena nggak ada istilah lain. Seperti apa? Kal kublati, seperti berciuman, wanahwiyah dan yang lainnya. Uzira, maksudnya uzira apa? Uddiba.
bima yarahul hakimul muslimul adlu, yaitu diberi adab, dihukum lah dengan sesuatu yang dianggap benar oleh sang hakim yang muslim dan adil. Nah, ini termasuk bisa dipenjara. Bisa dipenjara, pelaku pacaran itu bisa dipenjara. Karena bisa jadi pendapatnya hakim akan penjara. Mau dicambuk nggak bisa, karena dia tidak melakukan perzinahan. Mau dirajam apalagi, jelas nggak bisa gitu kan. Sehingga akhirnya bisa jadi dia akan dihukum penjara. Atau diarak keliling kampung. Lah bisa, tergantung hakimnya memutuskan seperti apa. Nah, kalau di pondok pesantren itu biasanya kalau saya dulu itu ini ya digundul di hadapan santriwan santriwati. Santriwati digundul juga gitu, tapi di kalangan santriwatinya. Yang santriwan itu di hadapan santriwan. Setelah itu diarak. Ya kan, saya menyesali perbuatan pacaran apa segala macam lah gitu. Kalau sudah parah baru nanti dipertemukan, kemudian digundul bareng di situ. Udah nggak ngelihat aurat lagi orang-orang itu. Dibuka kerudung terus digundul. Yang awalnya cantik pakai rambut gitu kan, sekarang gundul jadi kayak biksu perempuan gitu kan. Alhamdulillah. Seharusnya tetap nggak boleh ya perempuan gitu kan, laki-laki sendiri. Udah gitu kadang si perempuan ini ya saking kiainya marah gitu, itu dipecut ya, maaf ini payudaranya dipecut, ini yang bikin nafsu, ini dipecut, kasihan. Betul, ini sudah perempuan gitu kan ya. Mungkin kayaknya sangat kesal sampai melakukan hal seperti ini, tapi menurut saya tetap kalau perempuan ya sudah urusan perempuan, sehingga auratnya tidak terlihat oleh yang santriwan kayak gitu, juga menjaga kehormatannya. Kira-kira kalau ini perasaan si perempuan ini, ngertilah dia memang berbuat satu kemaksiatan, dosa gitu kan. Seminggu keluar dari pondok pesantren, nginep di hotel sama pacarnya. Mau nggak kesel gimana kiainya? Seminggu. Ya, kita tahu karena kita di pondok itu dulu dipecut gitu. Yang laki-lakinya dihajar sama pak kiainya, dihajar, ditendang, diinjek dan sebagainya. Kasihan juga kan. Terlepas dari itu, yang perempuan silakan perempuan, laki-laki laki-laki, sehingga aurat tidak terlihat oleh yang bukan mahramnya. Ya, terus lanjut. Min dorbin termasuk apa? Dipukul. Wanafin atau bahkan diasingkan, wahabsin di penjara, watawbikhin atau malah dipermalukan di hadapan orang lain, diarak, wagirihi dan yang lainnya, tergantung hakimnya nanti. Li'annahu fa'ala ma'siyatan la hadda fiha wa la kafarata, karena dia melakukan kemaksiatan yang tidak ada had dan tidak ada kafarahnya. Wala yablughu bitta'ziri adnal hudud, wala yablughu dan tidaklah sampai bitta'ziri disebabkan ta'zir. Jadi kalau ingin menghukum tidak boleh sampai adnal hudud, paling sedikitnya had. Paling sedikitnya had itu berapa? 80 kali cambuk. Yaitu hadnya orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina. Huwa arba'una bukan 80 ya. Maaf saya salah. Wa huwa arba'una jaldatan, 40 maksud saya. 40. Hadda syaribil khamri, yaitu hadnya peminum khamr, itu had yang paling ringan adalah 40 kali cambukan, yaitu hadnya peminum khamr. Fa yajibu an yanqusa ta'ziru anha, sehingga wajib untuk kurang dari 40 tadi. Lima rawahul Baihaqi wa anin Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man balaga haddan fi ghairi haddin fahuwa minal mu'tadin. Barang siapa yang melebihkan had fi ghairi haddin, di selain had, yaitu perbuatan maksiat yang memang ada hadnya, fahuwa minal mu'tadin, maka dia termasuk orang yang melampaui batas. Fi ghairi had maksudnya ai fi ghairi ma yastaujibu haddan, dalam sesuatu maksiat yang tidak wajib adanya had, wal murad aqallul hudud kama alimta. Ini maksud adalah had yang paling sedikit, yaitu 40 tadi. Kemudian faslun idza qadafa ghairahu bizina, apabila ada orang menuduh orang lain bizina, melakukan perbuatan zina, ittahamahu wa ramahu bihi,
Jadi menuduhnya melakukan perbuatan zina. Ka'anqala seperti mengatakan ya zani, ya zania, he pelacur, pezina. Ngomong kayak gini aja itu bisa diangkat ke hakim. Kalau tidak diangkat ke hakim, maka dia harus minta maaf. Kalau tidak begitu, 80 cambuk akan menanti punggungnya. Jadi kehormatan kaum muslimin dan muslimah itu sangat dijaga. Nah, nama ini, nama zani itu tidak perlu dirubah. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kan pelacur ya. Itu tidak boleh dirubah. Sehingga apa? Ketika orang mendengar nama ini langsung merasa begidik, merasa jijik, sehingga dia tidak akan melakukan. Jangan kemudian diperindah menjadi kupu-kupu malam. Betul, dijadikan nama kan kupu-kupu malam. Atau misalkan pekerja seks komersial, PSK. Atau misalkan apa? Nama-nama yang mungkin secara namanya indah gitu kan. Sehingga orang yang mendengar ini, wah indah ini, tidak jijik gitu kan. Diberi predikat ini mungkin merasa bangga. Seharusnya kalau memang aktivitasnya atau dia memang sudah terkenal melakukan open ya BO itu bimbingan orang tua kan. Nah, sudah terkenal dengan itu dan itu merasa bangga gitu kan, itu kan dirubah namanya agar merasa menjadi keren gitu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau memang perbuatannya seperti itu, sebutkan dengan itunya. Memang dia pelacur, ya sudah katakan ketika memang terbukti gitu. Kalau kita nuduh, nggak boleh. Kita belum jelas dia melakukan ini atau tidak, walaupun ya maaf dia setiap hari keluar malam menggunakan pakaian seksi, you can see my kele. Ya semua orang tahu gitu. Apakah boleh bagi kita memanggilnya ya zania, wahai pelacur? Itu nggak boleh tetap. Karena kita sendiri tidak tahu. Kalau sudah tahu atau dirinya memang mengaku pekerjaan saya ini, ya lain lagi itu. Yang di sini yang dimaksud adalah menuduh atau memanggilnya dengan sebutan itu. Walaupun sehariannya sudah menggunakan pakaian you can see, tetap nggak boleh. Memanggilnya seperti itu nggak boleh. You can see artinya apa? Kamu dapat melihat. Jadi memang dibikin seperti itu. Nah, padahal yang betul ada kekurangan bahan kain. Nah, you can see. Au nafa nasabahu min abihi al-ma'rufi bihi fahuwa qadhafun li ummihi. Atau misalnya ya, ada seorang suami dia mengatakan ini sebagai contoh, ini bukan anak saya. Padahal jelas dia yang beristri dengan ibunya si anak ini dan keduanya baik-baik. Mungkin inginnya guyon. Ini bukan anak saya. Anak siapa ini? Anak siapa? Bukan anak saya. Nah, itu bahaya itu. Iya kan biasanya anak siapa sih? Anak siapa ini? Ya, kok sudah lupa sama anak sendiri? Bukan anak saya. Oh, nggak boleh itu. Hati-hati itu. Itu kalau kemudian mengatakannya dengan penuh kesadaran, walaupun ada unsur permainan atau guyon, itu namanya adalah nafa nasabahu min abihi. Nafa nasabahu, itu suami. Atau ada orang lain. Misalkan kita ada kawan nih, anaknya siapa ini? Bukan anaknya ini ya. Itu nggak boleh. Kita pun tahu karena dia memang anaknya. Ini jelas nafa, menafikan nasabahu, nasabnya anak min abihi, dari ayahnya. Jadi kalau mau guyon yang lain saja, waduh gantengnya, lucu sekali, gembul misalnya. Tapi kan tidak dianjurkan lah ngomong seperti Masya Allah, Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nah itu baru bagus itu. Allahu Akbar. Kayak gitu. Keseleo innalillah gitu kan. Lidahnya keseleo. Nah jadi bahaya ya menafikan nasab seseorang, baik nasab anaknya sendiri atau nasabnya orang lain, karena mungkin temannya, kata orang Jawa, koncoplek. Jadi teman dekat banget seperti itu sampai ngomongnya tidak tertata gitu. Walaupun untuk bergurau ini sangat berbahaya.
Nah, di situ pentingnya kita mempelajari hukum Islam. Sehingga kita guyon. Rasulullah adalah orang yang ceria. Rasulullah beberapa hadis ditemukan sering membuat orang tertawa gitu. Membuat orang tersenyum, gurau. Tapi Rasulullah gurauannya tidak ngawur gitu kan. Benar dan memang masuk akal gitu. Itu Rasulullah. Nah, kemudian fa'alaihi haddul qadhaf. Ini dia. Jadi orang kalau menuduh orang lain berzina, alaihi haddul qadhaf, yaitu dihad dengan had qadhaf. Bi thamaniyati syara'id, dengan 8 syarat. Pertama, salasatun minha fil qadhif. 3 dari syarat itu bagi yang menuduh itu, bahwa an yakuna baligan akilan, yang menuduh memang balik dan berakal. Li'anal hadda uqubatun was-sabiyyul majnun laisa ahlan laha. Karena had itu adalah semacam siksaan, yaitu hukuman, sementara anak kecil dan orang gila itu bukanlah orang yang berhak menerima hukuman. Wa an la yakuna walidan lil makdzuf, dan hendaknya juga bukan ayah dari yang dituduh. Li'annal walid la yuqtalu bi qatli waladihi, karena seorang ayah tidak dibunuh dengan membunuh anaknya. Kama alimta, ya, hendaknya juga bukan seorang ayahnya. Tapi di sini walaupun masuk syarat tetap tidak dianjurkan, bahaya. Anaknya siapa ini, sama anaknya sendiri. Oh, bukan anak saya gitu. Itu enggak boleh tetap. Kan adalah kata-kata yang lain ya, yang mungkin dia terhibur si anak kemudian ketawa. Adalah kata yang lain, dan kata ini harus dihindari. Kama alimta fala yuqamu alaihi haddun bi qadhafihi min babi aula, sehingga tidak dilaksanakan had qadhaf. Wa mithlul walid jami'ul usul dzukuran kanu am inatha. Nah, baik laki-laki atau perempuan ke atas itu tidak ada hak ketika melakukan hal tadi. Wa khamsatun fil makduf. Kemudian 5 perkara di fil makduf, yaitu bagi orang yang dituduh, wa huwa ayyakuna musliman, hendaknya dia seorang muslim, baligan akilan hurran afifan. Dia adalah baligh, akil, berakal, hurran, merdeka, afifan, dan juga orang yang afif. Afif itu menjaga diri. Jadi dia memang tidak diketahui kalau melakukan perbuatan itu gitu. Kemudian dituduh. Kalau sudah memang profesinya open BO, ya apalagi namanya kalau bukan pelacur, karena dia pun juga sudah bangga menyebutkan hal itu di podcast mengatakan, oh iya saya melakukan, oh pekerjaan saya adalah begini-begini. Pengakuan itu sudah. Jadi ketika disebutkan seperti itu, ya memang apa adanya. Ai lam yakum alaihi haddu zinan min qablu. Jadi yang dimaksud afifan diantaranya adalah lam yukum alaihi haddu zinan min qablu. Jadi tidak pernah dilaksanakan had zina bagi orang tersebut. Diqaulihi ta'ala walladzina yarmunal muhsanati, orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, menuduh berzina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum. Kemudian tidak bisa membuktikan dengan 4 orang saksi, maka dijilid atau dicambuk. Faqad syarata liwajud bil haddi an yakunal marmi bizina muhsanan. Wa hadhihi syurutul ihsan. Jadi di sini Allah memberikan syarat akan adanya kewajiban had, bahwa yang dituduh berzina itu adalah seorang yang muhsan. Muhsan di sini adalah orang yang benar-benar menjaga dirinya. Dengan apa diantaranya? Dengan menikah. Jadi muhsan itu dikatakan muhsanat, muhsan ya orang yang menjaga diri. Menjaga diri yang paling efektif dalam masalah ini adalah menikah. Makanya kalau menjadi jomblo terus gitu kan, jombloan atau jomblowati gitu, walaupun disebut dengan jovisa lah, jomblo fisabilillah kan, apalagi istilah-istilah yang seakan-akan mengunggulkan jomblo gitu kan, ya nanti penjagaannya kurang efektif seperti efektifnya, tidak seperti efektifnya orang yang sudah menikah, karena pelindung dirinya itu sudah ada. Kurang sedikit ya. Wa qad dalla ala syartil islami wal hurriyyah wal 'iffa qauluhu ta'ala. Dan sungguh telah menunjukkan akan disyaratkannya harus Islam, merdeka, dan menjaga diri adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilati. Sungguhnya orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang menjaga diri, muhsanat, al-ghafilati, yang lalai. Maksudnya lalai di sini adalah lalai dari berbuat maksiat. Jadi dia menjaga diri terus, bukan ghafilat yang artinya buruk di sini.
Al-mu'minati kemudian juga beriman, lu'inu. Mereka yang menuduh akan dilaknat fid dunya wal akhirah, walakum adzabun azim. Dan mereka akan mendapatkan azab yang besar, agung. Al-musanat adalah wanita yang merdeka, yang menjaga diri, al-ghafilat, al-afifat. As-salimatus sudur, yang dadanya selamat, hatinya selamat, an-naqiyatul qulub, dan mata hatinya itu bersih, al-mu'minat muslimat. Warwa ad-Daruqutni fi sunanihi an Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyraka billahi falaysa bimuhsanin. Orang yang telah menyekutukan Allah berarti dia bukan muhsan. Wassawabu mauqufun min qali Ibnu Umar. Wa aidan wajib al-haddu 'ala al-qadhif littihamihi bil kadhib. Selain itu juga wajib had atas orang yang qadhif, yang menuduh itu. Kenapa? Littihamihi bil kadhib, karena menuduh dengan tuduhan dusta. Wa daf'an lil 'ari 'ala al-maghdufi, dan juga untuk mencegah aib atas orang yang dituduh. Wa man 'urifa bi 'adamil 'iffa 'an az-zina yughlabu 'ala adh-dhanni sidqu man qadhafahu bihi. Sedangkan orang yang diketahui dikenal bi 'adamil 'iffa sudah enggak bisa jaga diri. Sudah pengumuman memang di micet open BO. Betul, atau bahkan status WA-nya open BO gitu kan. Sudah terkenal di mana-mana, maka yughlabu 'ala dhanni sidqu man qadhafahu, sehingga orang yang menuduh bisa dimenangkan. Kenapa? Ya itu tadi, pengakuannya di micet, statusnya ini segala macam, Facebooknya isinya juga itu, Instagramnya juga sama, YouTube-nya juga sama begitu, ataupun TikToknya juga begitu isinya. Ya kalau ada yang menuduh, maka yang menuduh dimenangkan karena buktinya sudah banyak, sehingga dia nanti yang akan dihukum. Nah, hukumnya hukum perbuatan zina nanti. Naudzubillah. Kama annahu la yalhaquhu 'arun bi hadzal ittiham, sebagaimana seandainya tidak melakukan tidak akan mendapatkan aib. Wa kadzalika al-kafiru laysa ladaihi ma yarda'uhu an fi'lil fahisha. Begitu juga orang yang kafir, karena tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk melakukan perbuatan ini. Jadi perempuan kafirah ya, yang bukan seperti biarawatinya. Kalau biarawatinya secara umum mereka dalam hal ini mereka akan menjaga diri. Indah orang biasanya apa segala macam, maka sangat mungkin kalau kemudian melakukan ini juga. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Kalau di Islam ada, Al-Quran menghalanginya, hadis menghalanginya, ya kan, hukum-hukum Islam menghalanginya. Wa amma ishtiratul aqli wal bulugh, adapun disyaratkannya harus berakal dan baligh, fali annal majnun was-sariyya la yalhaquhum al-'ar. Karena orang yang gila dan anak kecil tidak diikuti dengan aib. Tidak diikuti dengan aib. Kemudian wahaddul qadhaf syuri'a daf'an lil 'ar 'anil muttaham kama 'alimta. Sementara qadhaf itu disyariatkan, yaitu hukuman qadhaf disyariatkan untuk mencegah aib dari orang yang dituduh. Wa idza lam yathbut al-hallu li ikhtilati syurutihi uzra al-qadhif. Kalau memang had tidak tidak jelas, tidak tetap karena kurangnya syarat, si penuduhnya misalkan dia belum balik atau si penuduhnya dia tidak berakal gitu, maka nanti akan ada hukuman lain. Atau misalkan orang tua yang menafikan anaknya sendiri, maka akan nanti hukuman berupa hukuman yang lain gitu, tidak berupa had. Nah, uzira al-qadhifu mimma yarahu al-qadhi munasiban. Jadi kemudian qadhi yang akan memutuskan untuk menghukum orang tersebut. Alhamdulillah, naktafi insyaallah, nastaghfiru billahi al-ati. Kita cukupkan. Hal hunaka min su'al, ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada ya? Baik, insyaallah kita cukupkan. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.